Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya amat bersyukur bahwa hari ini tanggal 13 Desember, setiap kita yang menyaksikan tayangan channel YouTube Refleksi Gema ini masih diberikan kesempatan untuk kita bisa menikmati akan kebenaran firman Tuhan itu diberitakan. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian firman Tuhan dari Gema ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini kami sungguh bersyukur kalau kami masih terus diberikan kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkan akan bagian firman Tuhan. Dan biarlah perenungan dan pembacaan firman Tuhan kami ini boleh menjadi satu dasar yang terus menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami di tengah-tengah dunia yang semakin berdosa ini. Kami serahkan waktu perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa Refleksi Gema yang terkasih, pembacaan Gema kita kali ini adalah dari Yakobus pasal yang kelima. Namun saat ini saya hanya akan membacakan ayat yang ke-13 dan ke-14 saja, dan saya menyarankan untuk pemirsa bisa tetap membaca Yakobus pasal 5 ini secara keseluruhan. Demikian bunyi firman Tuhan dari Yakobus pasal 5 ayat 13-14. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, surat Yakobus ditutup dengan peringatan bahwa iman sejati yang dimiliki seseorang terlihat di dalam relasi dengan sesama dan juga relasinya dengan Allah. Dalam relasi dengan sesama, orang percaya seharusnya mewujudkan iman sejati melalui perlakuan yang adil terhadap semua orang. Dan ini tercatat di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Peringatan ini memang ditujukan kepada orang kaya. Namun, Yakobus tidak memaksudkan bahwa semua orang kaya adalah jahat. Di perikop ini, Yakobus menunjukkan peringatannya kepada orang kaya yang menahan upah buruhnya, dan mereka hidup di dalam kemewahan, dan mereka berfoya-foya secara egois, dan bahkan mereka membunuh orang benar yang tidak dapat melakukan perlawanan terhadap mereka. Jadi peringatan ini mau mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya dosa ketidakadilan dapat dilakukan oleh siapa saja dan bukan hanya oleh orang kaya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Akan tetapi bagi kita orang percaya yang hidup berdasarkan iman, sebagaimana kita beriman kepada Allah yang adil dan penuh kemurahan, demikian pula seharusnya kita hidup dengan bersikap adil dan murah hati. Lalu di dalam relasi dengan Allah, orang percaya seharusnya mewujudkan iman sejati melalui doa. Dan ini tercatat di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-20. Tetapi bagaimana doa ini terwujud di dalam kehidupan orang percaya? Yakobus mulai dengan mengingatkan pentingnya ketekunan dan kesabaran di dalam penderitaan. Ada di ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan yang menarik, saat berbicara tentang penderitaan inilah, Yakobus menyebut satu hal yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya di tengah penderitaan, yaitu berdoa. Dalam ayat yang ke-13 sampai 14, Yakobus menunjukkan 3 ekspresi yang bisa ditunjukkan melalui doa, yaitu ketika menderita, ketika bergembira diwujudkan dalam doa ucapan syukur, dan juga di dalam permintaan, yaitu diwujudkan di dalam doa permohonan untuk kesembuhan. Dalam hal ini Yakobus ingin menekankan bahwa kehidupan orang beriman bergantung pada doa dan terekspresi melalui doa. Pemirsa channel YouTube Refleksi Gema, Yakobus ingin mengingatkan kita melalui bagian akhir suratnya ini bahwa kehidupan dan kepribadian si pendoa sangat mempengaruhi efektivitas doa. Allah menginginkan bahwa kita tidak hanya sekedar berdoa, melainkan agar doa kita disertai dengan hidup yang benar, saling mengakui kesalahan, saling mengampuni, dan juga berlaku adil. Jemaat Tuhan yang terkasih, iman yang sejati akan termanifestasi secara nyata di seluruh aspek kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah berusaha untuk mewujudkan iman Anda dalam kehidupan sehari-hari Anda, khususnya relasi Anda dengan orang-orang di sekitar Anda? Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita terus memperbaiki relasi kita dengan Tuhan dan sesama di sekitar kita, supaya hidup kita bisa menunjukkan iman yang sesungguhnya.
dan orang lain boleh terberkati dengan sikap hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini kami kembali diingatkan bahwa dalam iman yang sejati kepada Tuhan Yesus Kristus ada sebuah tindakan, ada sebuah perilaku hidup yang nyata bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kami. Bahwa iman itu bukan hanya berbicara tentang relasi kami dengan Tuhan, tetapi juga berbicara tentang relasi kami dengan sesama di sekitar kami. Dan biarlah Tuhan pada saat ini, bagian firman Tuhan ini terus mengingatkan kami bahwa di dalam hidup relasi yang benar dengan Tuhan, maka itu akan menolong kami untuk kami punya satu pola hidup, sikap hidup, relasi yang benar dengan orang-orang di sekitar kami. Tolong kami untuk kami bisa terus bertumbuh di dalam iman kami yang itu nyata di dalam pola relasi kami dengan Allah dan juga pola relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.